Assalamualaikum pemirsa, sekarang saya mau share cara saya mengkoreksi Google Translate. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, mungkin bagi pemirsa ada yang belum tahu apa itu Google Translate ya. Oke pemirsa, ini dia tampilan aplikasi penerjemahan Google Translate ya. Di sini misalnya ada bahasa Indonesia. Bagi yang belum mengerti apa itu Google Translate ini, kalau yang sudah sih nggak apa-apa ya. Misalnya ini dalam bahasa Indonesia, misalnya eh, saya, maaf ya, saya tidak jadi pergi karena hujan lebat. Nah, I didn't go because of heavy rain. Nah, ini aplikasi Google Translate ini langsung menerjemahkan dengan seketika itu juga ya. Nah, pemirsa, di sini saya akan mencoba mengoreksi hasil terjemahan dari Google Translate. Naskah yang saya ambil adalah sumbernya Word of a Girl, VOA. Ini tentang seorang wanita muda yang menikah muda dalam usia 13 tahunan lah, karena udah hamil duluan, kemudian dia putus sekolah dan harus bekerja pontang-panting dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Di akhir cerita dia merasa menyesal, tapi juga tetap dia masih menyayangi anaknya. Kira-kira seperti begitu. Karena sebelum menerjemahkan kita tentunya harus membaca dulu keseluruhan teksnya dari awal sampai akhir. 1 kali, 2 kali, bahkan berkali-kali sampai kita paham. Baru kita menggunakan aplikasi penerjemahan. Sebenarnya bukan Google Translate aja, masih banyak yang lain ya, aplikasi yang berbayar, malah ada yang sampai jutaan bayarnya ya. Oke, kita akan mulai ya. Kalimat pertama, I live in Dyersburg, Tennessee. Ya, I live in Dyersburg, Tennessee. Ya, kalau secara dari Google Translate, hasil terjemahannya, maaf, sebentar. Saya tinggal di Dyersburg, Tennessee. Bisa difahami ya, jadi tidak perlu koreksi. I work all the time, take care of my baby and the husband. Secara dari Google Translate, saya bekerja sepanjang waktu merawat bayi dan suami saya. Bisa difahami, jadi tidak perlu koreksi. Ini juga hang out with my buddies dari Google Translate-nya. Bergaul dengan teman-teman saya. Bisa difahami ya. Oke. Tidak perlu koreksi. That's about it. Dari Google Translate, hasil penerjemahannya yaitu itu saja ya, bisa difahami. Well, I met him about when I was like 13, 14. Bisa difahami juga dari Google Translate-nya. Nah, saya bertemu dengannya ketika saya berusia 13 atau 14 tahun. Saya paham ya dengan hasil terjemahan Google Translate. Oke, tapi juga kalau pengen lebih luas lagi, ya itu cara mengoreksi itu sebenarnya macam-macam ya. Saya seperti ini, mungkin pemirsa juga punya cara masing-masing dalam mengoreksi atau mengedit hasil terjemahan Google Translate. Nah, aku kenal dia ketika umurku sekitar 13-14 tahun. Ya, itu. They live next door to me and hung out with his family and his friends. Or his sisters, and I don't know, we just kind of started become friends and I got attached to him. Kemudian dari Google Translate hasil terjemahannya, mereka tinggal di sebelah saya dan bergaul dengan keluarga dan teman-temannya atau saudara perempuannya, dan saya tidak tahu, kami hanya agak mulai menjadi teman dan saya terikat padanya. Kurang paham ya pemirsa, kayaknya masih kaku ya. Tapi setelah saya lihat videonya ternyata ini hasil terjemahan saya ya. Oke. Keluarga suamiku tinggal di sebelah rumah saya dan saya bergaul dengan keluarga, teman-temannya dan saudara perempuannya, dan entahlah, jadi saya mengganti saya tidak tahu dengan entahlah. Awalnya kami hanya berteman dan aku mulai lengket dengan suamiku. Jadi kata terikat saya ganti dengan lengket, sama aja. Toh ini pesan yang saya sampaikan dalam hasil terjemahan saya sama dengan pesan yang disampaikan dalam bahasa sumber
ya. Ini bahasa sumber di sini adalah ketika misalnya kita mau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Sunda misalnya. Bahasa Inggris adalah bahasa atau bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini kan saya menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris di sini adalah sebagai bahasa sumber, bahasa Indonesia adalah bahasa target, yaitu. Lanjut, I probably had a little crush, you know what I'm saying. Kemudian, hasil dari terjemahan Google Translate. Saya mungkin sedikit naksir, Anda tahu apa yang saya katakan? Ya. Oh, ini saya paham ya, tidak ada koreksi. Perlu diketahui pemirsa, teks bahasa Inggris yang saya terjemahkan adalah dari video VOA dan ini bahasa Inggris Amerika karena yang bicaranya orang Amerika ya. Dalam keadaan santai, tidak dalam keadaan yang formal, jadi dia bicaranya santai aja gitu ya. Ya, spoken American English gitu, pemirsa. Oke. And he could never keep a girlfriend because they didn't like me being around him. Ini saya dari Google Translate hasil terjemahannya, dan dia tidak pernah bisa memiliki pacar karena mereka tidak suka saya berada di dekatnya. Tidak ada koreksi, saya paham ya meskipun agak kaku. So one thing after another, after a few years, we just kinda ended up together. Hasil dari Google Translate. Jadi satu demi satu setelah beberapa tahun kami berakhir bersama. Satu demi satu itu apa? Jadi itu udah jelas ya kalau Google Translate menerjemahkan kata per kata. So, jadi one thing, satu, after another, demi satu, after a few years, setelah beberapa tahun, we just kinda end up, kami berakhir bersama. Kinda itu udah bahasa sehari-hari mereka ya, jargon mereka. Jadi, seperti dalam bahasa Indonesia, ya mbok yo atau apa ya itu. Jadi kinda itu bahasa gaul ya, bahasa gaul. Jadi udah jelas Google Translate menerjemahkan kata per kata dan akhirnya seperti ini ya. Nggak paham saya. Satu demi satu seperti apa. Setelah saya lihat videonya, koreksi saya, hasil terjemahan saya adalah lama-kelamaan atau lama-lama ya, setelah sekian tahun akhirnya kami bersama. Nah ini ya, ini hasil terjemahan saya karena saya melihat videonya ya. Oh, ini jauh sekali dengan hasil terjemahan dari Google Translate meskipun saya paham maknanya kemana. Oke, I get pregnant underage dari Google Translate. Saya hamil di bawah umur. Itu paham ya, saya tidak ada koreksi. And that was a kind of what had us go ahead and get married. Oke, dari Google Translate terjemahannya dan hal itulah yang membuat kami terus maju dan menikah. Ya, masih kaku, tapi saya memolesnya dan hal tersebut mendorong kami untuk terus menikah atau kata mereka bisa menuju jenjang pelaminan ya. Yang penting ini sebenarnya saya sudah paham, tapi saya memolesnya biar tidak sedikit kaku. So I wouldn't send him to jail dari Google Translate. Oke. Jadi saya tidak akan mengirimnya ke penjara. Ya, itu saya paham ya. Oke. Jadi di sana kalau menikah muda, hamil muda itu kalau ada anak gadis yang hamil di bawah umur itu masuk ke ranah pidana dan yang laki-laki bisa masuk penjara. Jadi dengan menikah yang laki-laki tidak akan masuk penjara ya. Oke. A lot of people look down on him for it and stuff. Hasil terjemahan Google Translate. Banyak orang memandang rendah dia dan untuk itu dan semacamnya. Ini ngambang ya. Untuk itunya, untuk apa, dan semacamnya. Koreksi saya, mungkin banyak orang memandang rendah suamiku karena masalah ini. Ya, masalah ini masalah menghamili anak gadis di bawah umur, kemudian menikah, itu juga sesuatu yang dianggap rendah di Amerika ternyata ya. Oke. Banyak orang memandang rendah suamiku karena masalah ini dan lainnya ya, dan hal lainnya maksudnya. Memandang rendah bisa juga mencemoohkan suamiku. That's kind of why he didn't want to do this at first. Hasil terjemahan dari Google Translate. Itulah mengapa dia tidak ingin melakukan ini pada awalnya ya. Itu sebenarnya saya paham ya. Paham dengan itu.
dengan kalimat itu. Tapi bisa juga saya berubah. Itulah awalnya kenapa dia tidak ingin menikah. Sama aja ya. But like I told him, I don't care what anybody thinks. Ya, dari Google Translate. Anda tahu, tapi seperti yang saya katakan padanya, saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang. Ya, tidak ada koreksi. Anda tahu bisa juga diganti dengan tahu nggak? Seperti saya bilang padanya, saya bisa diganti dengan aku karena suasananya juga santai. Seperti yang aku bilang padanya, aku nggak peduli apa yang orang pikirkan. I love him, Google Translate. Saya mencintainya, Anda tahu, tidak ada masalah. It is what it is, kata Google Translate. Itu adalah apa adanya. Ya. Nah, itu adalah apa adanya ngambang. Ini artinya apa ya? Saya juga nggak tahu. Paham. Setelah saya lihat lagi videonya, ternyata koreksi saya. Aku bicara apa adanya. Ya. Kok di sini tidak ada kata I? Kenapa mesti aku? Ya nggak apa-apa. Maksudnya aku bicara apa adanya. Itu adalah apa adanya. Maksudnya nggak bohong gitu. Nggak apa-apa ditambah dengan aku, ya ada edition atau penambahan juga, asal makna yang dikandung dalam konteks bahasa target itu sama dengan makna yang dikandung dalam bahasa sumber, ya sama ya. Kalau ini mungkin pahamnya sedikit lah, beberapa persen ya. I mean we will like any other married couple, kata Google Translate. Maksudku kami seperti pasangan menikah lainnya. Kaminya ada dua, ini bisa dipotong. Maksudku kami seperti pasangan menikah lainnya atau pasangan suami istri lainnya. Ya. Sementara ini paham, nggak usah dikoreksi. We've had our problems, Google Translate. Kami punya masalah ya, atau kami punya banyak masalah di sini bisa ya ditambah. I mean we split up, I went and stay with him for a little bit, but, nah biasanya dalam percakapan ada kalimat-kalimat yang tidak selesai, itu wajar ya. Google Translate. Maksudku, lihat di sini kata per kata banget. Maksudku, I mean we split up, kami berpisah. I split up, aku berpisah. I went, aku pergi, and stayed with him, dan tinggal bersamanya for a little bit, sebentar. Tapi, makanya sekali lagi kalau menerjemahkan kata per kata itu bisa artinya rusak ataupun rancu minimal ya. Jadi pesan yang saya dapat dari video tersebut, ya seperti pasangan lainnya, kadang-kadang kami berpisah ya. Kemudian aku meninggalkannya ya. Kemudian aku kembali lagi, tinggal bersama, kadang pergi lagi, seperti itu maksudnya ya. Jadi koreksi saya di sini, maksudku kami pisah, aku pergi, ini bisa diganti aku meninggalkannya. Terkadang aku kembali bersamanya, bisa ya. Tapi ya itu seperti itu. Kalau yang ini kaku ya pemirsa, kaku, dan saya pahamnya juga sedikit. Kalau ini maksudku kami berpisah, aku pergi, atau bisa dengan diganti aku meninggalkannya. Terkadang aku tinggal bersamanya sebentar, tapi ya, we just know we want to live with each other, we want to be with each other. Dari Google Translate. Kami hanya tahu kami ingin hidup dengan satu sama lain, kami ingin bersama. Koreksi saya, karena hidup dengan satu sama lain itu mungkin tidak pas dalam konteks bahasa Indonesia ya. Jadi kami hanya tahu kami ingin hidup bersama, itu hidup dengan satu sama lain, hidup bersama. Kami ingin bersama, itu koreksi saya. You know what I mean? So we work through our problems. Google Translate. Anda tahu apa yang saya maksud? Jadi kami mengatasi masalah kami ya. Saya paham ya. Paham, jadi tidak ada koreksi. My mom was against it. Google Translate. Ibuku menentangnya. Nyah itu nyah apa? Ngambang ya. Jadi koreksi saya, ibuku menentang hubungan kami. Kan di sini tidak ada hubungan kami. Tidak our relationship, tidak ada ya. Tapi nggak apa-apa. Toh yang jelas maksudnya sama gitu. Ibuku menentang saya nikah muda, saya hamil duluan, kemudian dan lain sebagainya.
Jadi ya udah hubungan kami. Jadi it ini merujuk ke hubungan kami. She was like, y'all shouldn't have done it. Nah, y'all ini adalah you all mungkin ya kalian. Google Translate, dia seperti Anda tahu, kalian seharusnya tidak melakukannya. Ya, oke. Kalian ya, y'all itu. Koreksi saya, tahu nggak? Jadi kalau Anda tahu itu bosen ya, terus-terusan Anda tahu ya. Bisa saya ganti dengan, tahu nggak? Sepertinya ibuku berpendapat kalian seharusnya tidak melakukan semua ini. Ya, ya, ibuku, kok di sini tidak ada ibuku berpendapat, my mother say that, nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas maknanya sama dengan makna yang terkandung dalam bahasa sumber gitu, maksudnya ke sana ya intinya. Nggak, meskipun di sini tidak ada ibuku, kita pakai ibuku ya, karena she itu siapa? Ibuku ya, ibuku. You can take your consequences for it, Google Translate. Anda dapat mengambil konsekuensi Anda untuk itu. Kita tahu you itu siapa yang bilang ini tuh? Ibuku ya, ibunya ya. Masa seorang ibu ke anak apa namanya menyebut Anda? Tidak mungkin ya. Seorang ibu ke anak tidak dengan Anda. Jadi saya pakai bahasa kalian ya. Kali ini Google Translate kurang tepat ya, kurang pas terjemahannya. Kalian mungkin harus tanggung semua resikonya ya. Mengambil konsekuensi saya ganti dengan menanggung semua resikonya. Tidak ada semua kata semua di sini all enggak apa-apa, yang jelas inti daripada maknanya ke sana, oke? Okay? Me and my mom ended up having a lot of problems. Google Translate, saya dan ibu saya akhirnya mengalami banyak masalah, Anda tahu? Oke, kaku ya. Jadi, kau tahu hubunganku dan ibuku akhirnya bermasalah. Kan nggak ada akhirnya, ini ada unsur akhir ya, mengakhiri. Berarti pakai akhirnya bermasalah ya. Ini saya mengganti sudut pandang ya, sudut pandangnya saya ganti. But she stuck by me through everything, so I love that woman to death. Google Translate. Tapi dia terjebak olehku melalui segalanya, jadi aku mencintai wanita itu sampai mati. Walah, kaku banget ya. Dia itu siapa? Ibu kan? Ya, koreksi saya, tapi dia. Di sini bisa dianya diganti dengan ibuku, tapi ibuku terjebak dengan semua permasalahanku, ya. Makanya aku menyayangi ibuku sampai akhir. Bisa diganti dengan dia karena sudah ada ibuku di sini ya. Tapi ibuku terjebak dengan semua masalahku, maka aku menyayangi dia sampai akhir hayat. Oke. Head cook at Neil's Barbecue. Nah, ini Google Translate menerjemahkannya masak kepala di barbecue Neil. Saya heran ya, ketika saya melihat videonya ternyata memang si Kathleen ini, namanya Kathleen ya, dia bekerja di restoran yang bernama Neil's Barbecue dan di sana dia tukang masak satu-satunya ya. Istilahnya mungkin jadinya tukang masak kepala koki ya atau juru masak. Makanya bukan masak kepala, tapi dia the only cook in Neil's Barbecue. Dia di sana satu-satunya. Mungkin kepala tukang masak ya. Jadi mungkin ke sana. Jadi koreksi saya di sini juru masak di barbecue nih. Untuk kasus ini saya sangat tidak setuju dengan ini teman-teman saya selama saya menerjemahkan naskah ini, saya tidak setuju dengan cara Google Translate menerjemahkan ini ya, masak kepala enggak, tapi koreksi saya juru masak di barbecue nih. Jadi sekali lagi ini kasus pertama ya yang salah. I just kind of stuck around, stay unlike everybody else. Google Translate, aku hanya bertahan, kau tahu, tetap tidak seperti orang lain. Maksudnya kalimat I just kind of stuck around itu ya tidak seperti anak-anak lain bermain, sekolah, hang out with buddies atau apa, tapi dia benar-benar harus bekerja karena harus mengurus anaknya, suaminya, mencari nafkah, tidak seperti anak-anak lain ya. Jadi koreksi saya, aku hanya terpaksa tetap bekerja meskipun di sini tidak ada kata bekerjanya, tapi makna kalimat ini adalah ini ya. Aku hanya terpaksa tetap bekerja, tidak seperti orang lain ya. Orang lain juga bisa dipakai dengan remaja lain ya, karena memang tidak seperti remaja dan anak-anak lain. And he just kept moving me up. Nah ini he itu apa? He itu apa? Google Translate. Dan dia terus mendorongku. Ya.
Ini dianya siapa? Mendorongnya mendorong kemana? Ke jurang atau kemana? Ya, koreksi saya. Nah, Daniel's Barbecue membuatku terus semangat. Nah, jadi dia itu yang punya restoran itu, si Neil itu. Jadi Neil's Barbecue, ya. Restoran Neil membuatku terus semangat. Giving me raises so I stay there, kata Google Translate. Memberi saya kenaikan gaji, jadi saya tinggal di sana. Tinggal atau apa? Tinggal kan bisa tinggal, menetap ya. Jadi koreksi saya di sini. Dan aku terus mendapat kenaikan upah, ya. Dan aku terus mendapat kenaikan upah. Atau bisa pakai kata Niels Barbecue terus memberiku kenaikan upah. Niels Barbecue memberiku kenaikan upah bisa ya. Jadi aku tetap kerja di sana. Jadi bukan tinggal seperti kata si Google Translate, tapi tetap kerja di sana. Tidak kemana-mana. I did not graduate. Google Translate, saya tidak lulus atau aku tidak lulus. Koreksi saya, yang tidak lulus bisa tidak lulus ujian SIM, tidak lulus apa ya. Koreksi saya adalah aku tidak lulus sekolah. After has Zina, Google Translate, setelah saya punya Zina itu anak yang dilahirkan ya. Oke. Got hard to get babysitter and stuff, Google Translate. Sulit mendapatkan babysitter dan kebutuhan lainnya. Ini saya setuju, tidak ada koreksi ya. I needed money, tidak ada koreksi ya dari Google Translate, saya perlu uang. Tuh. Candice got me the job, tidak ada koreksi ya. Karena dari Google Translate, Candice memberiku pekerjaan. I just kinda drop out. Google Translate, saya baru saja keluar. Keluar itu bisa keluar dari toilet, keluar dari bioskop. Koreksi saya baru saja DO. Saya tidak nggak apa-apa DO juga karena semua sudah paham DO itu pasti tidak tamat sekolah, keluar dari sekolah ya. DO. Jadi nggak harus saya tidak tamat sekolah. I made it to the 11th grade, Google Translate. Saya berhasil mencapai kelas 11, tidak ada koreksi. And I had one more year and should have finished out honestly. Nah, ini salah satu yang saya tidak setuju dengan cara Google Translate menerjemahkan ya. Dan saya memiliki 1 tahun lagi dan seharusnya menyelesaikannya dengan jujur. Ada gitu menyelesaikannya dengan jujur apa? Saya nggak ngerti artinya kemana-mana ya. Oke, dan terus terang. Jadi honestly itu dengan jujur itu saya pindahkan ke depan dan terus terang. Atau bisa dan jujur saja, aku butuh 1 tahun lagi untuk lulus, ya, untuk lulus sekolah, ya. Jadi ini sama sekali artinya makna yang dikandung dalam hasil terjemahan Google Translate ini beda dengan makna yang dikandung dalam bahasa sumber, ya. Oke, ini kasus kedua. I regret that every day, Google Translate. Saya menyesalinya setiap hari. Betul, tidak ada koreksi. Eventually I'll get my GAD, but grown-up life is really hard, so you know. Google Translate. Akhirnya saya akan mendapatkan GAD saya. Tapi kamu tahu kehidupan orang dewasa sangat sulit, ya. Itu bisa difahami, saya ngerti, tidak ada koreksi. Well, before I married, honestly, I was a kid. Sekali lagi, honestly-nya itu diterjemahkan oleh Google Translate menjadi dengan jujur ya. Nah, sebelum saya menikah dengan jujur, ada gitu menikah dengan jujur seperti apa. Berarti ada yang menikah bohong-bohongan ya. Saya masih kecil. Koreksi saya, nah, dengan jujurnya saya masukkan ke depan. Jadi, jujur saja sebelum nikah aku masih kecil atau bisa terus terang ya. Oke. So there was really no bills, kata Google Translate. Jadi sebenarnya tidak ada tagihan. Maksudnya tagihan di sini itu si Kathleen itu harus bayar listrik, bayar mungkin apalah, bayar popok, bayar konsumsi sebulannya itu kan tagihan di sana ya. Jadi kalau masih kecil tentunya nggak usah mikirin itu. Jadi koreksi saya, aku benar-benar tidak harus bayar tagihan apapun. Biar pemirsa atau pembaca teks tersebut lebih mengerti. Man, it's hard ya. Nah, kata man ini adalah seperti dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia misalnya seperti apa ya? Mbok yo itu kan ada istilah Jawa itu, kalau bahasa Sunda itu
Itu mah biasa. Nah, kata mah itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris seperti apa ya? Oke, itu saya pakai adaptasi pemirsa ya. Google Translate, astaga ini sulit. Kali ini Google Translate saya setuju dengan Google Translate. Astaga ini sulit. Saya setuju banget ya. Jadi kata man diganti dengan astaga ya. Atau bisa alternatifnya lainnya, ya ampun sulit banget ya. Jadi kata man itu kan artinya laki-laki ya, pria. Jangan diterjemahkan pria ya, tapi astaga ini sulit. I'm fine with how everything turned out with me. Google Translate. Saya baik-baik saja dengan bagaimana semuanya berubah dengan saya. Maksudnya begini, dia kan masih kecil. Dia masih kecil, kemudian harus melakukan segala sesuatu, tiba-tiba melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Jadilah dia berubah total. Yang tadinya suka main, jadinya ngurus anak dan suami. Jadi koreksi saya baik-baik saja dengan semua perubahan yang saya alami. Itu yang lebih pas kayaknya ya. Sebenarnya kalimat dari Google Translate ini juga betul ya, paham, tapi kaku. Jadi saya mau lebih luas inilah ya. Saya baik-baik saja dengan semua perubahan yang saya alami. Atau pemirsa punya cara lain untuk mengoreksinya, silahkan saja. Asal cocok dengan konteks bahasa Indonesia. She's my pride and joy and I will do everything to take care of her and protect her. Kata Google Translate, dia adalah kebanggaan dan kegembiraan saya dan saya akan melakukan segalanya untuk menjaganya dan melindunginya. Dia tuh siapa? Ini mungkin bisa dirubah dengan Zina ya. Tadi kan anaknya namanya Zina ya. Oke, Zina. Oke. Tapi overall it's okay lah. So far so good. My mom always asked me if I would get her with somebody older. Kata Google Translate. Ibuku selalu bertanya apakah aku akan mengajaknya bersama seseorang yang lebih tua. Nah ini juga saya nggak paham ya kemana-mana artinya. Ngawur ya. Maksudnya kaku sekali ya. Kalau artinya masih bisa dipahami beberapa persen lah. Ibuku selalu, ini koreksi saya, ibuku selalu bertanya apakah aku akan menyerahkan Zina diasuh oleh orang lain yang lebih dewasa, ataupun akan menyerahkan Zina diadopsi orang lain yang lebih diadopsi orang lain, ya itu bisa difahami ya, tidak kaku-kaku amat gitu. Oke, kemudian, now I probably know because No, I probably know because, we did have a lot of issues, Rupa. Ini kalimat yang tidak lengkap. Biasa kan kalau dalam percakapan, kadang-kadang kita nggak lengkap ya kalimatnya. Kalau Google Translate, tidak, saya mungkin tidak, karena sih tidaknya 2 kali pemirsa. Ini diterjemahkan oleh Google Translate per kata ya. Jadi kayaknya kelebihan kata ya. Tidak, saya mungkin tidak, karena Anda tahu kami memiliki banyak masalah melalui ya. Koreksi saya, tidak, cukup aja tidaknya 1 kali, karena kau tahu atau tahu enggak, atau Anda tahu banyak masalah yang menimpa kami. Kami memiliki banyak masalah diganti menjadi banyak masalah yang menimpa kami. Tidak apa-apa, ini namanya merubah sudut pandang ya. Merubah sudut pandang, tapi maknanya sama dengan makna yang terkandung dalam bahasa sumber. I mean, it put me through a lot, mentally and physically, and I would not let my daughter do that. Maksudnya, kalimat ini secara mental dan fisik ya, kata Google Translate, maksud saya itu membuat saya mengalami banyak hal secara mental dan fisik, dan saya tidak akan membiarkan putri saya melakukan itu. Ya maksudnya apa yang saya alami itu membuat saya nanti akan waspada dengan putri saya, mungkin begitu ya intinya. Maksudku, koreksi saya nih, maksudku semua masalah tadi membuat aku mengalami banyak hal secara mental dan fisik, dan aku tidak akan membiarkan putriku melakukan hal yang sama. Itu ya pemirsa. Jadi memang harus dianalisa lagi kalimatnya, dilihat lagi video aslinya ya. And probably marrying you it'd be a no ya, Google Translate. Dan mungkin menikah muda ini akan menjadi tidak. Maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti. Tapi setelah saya lihat videonya dan saya menerjemahkannya menjadi ini, dan mungkin katakan tidak untuk menikah muda, ya. Untuk nikah muda, ya nggak usah pakai dan mungkin katakan tidak untuk nikah muda, ya sama aja toh. Kalau yang ini kemana-mana ya. Ini bisa ambigu, bisa artinya lain. Just cause I know where I'm at right now from making them decisions.
Google Translate karena saya tahu di mana saya berada sekarang dari membuat keputusan untuk mereka. Apa artinya ya pemirsa? Aduh, bingung saya. Namanya juga mesin ya pemirsa. Makanya penerjemah, sentuhan penerjemah manusia ya diperlukan. Karena kan Google Translate penerjemah mesin. Kalau kita atau ini, misalnya saya penerjemah manusia ya. Karena dari apa yang saya alami sekarang bisa mempengaruhi keputusan mereka kelak ya. Jadi apa yang saya alami bisa memberikan cerminan bagi mereka sehingga anak saya bisa mengambil keputusan dengan benar ya, tidak mengalami pengalaman yang sama dengan dia gitu. I don't know, I mean I should have waited. Google Translate, saya tidak tahu, maksudku aku seharusnya menunggu. Masih kaku ya. Saya polisi entahlah maksudku seharusnya aku menunggu. I truly believe that Google Translate, saya sangat percaya itu. Kalau koreksi saya, aku sangat yakin. Aku yakin banget bisa ya, aku yakin banget ya. Bisa, karena ini kan konteksnya dia bicara secara tidak formal, santai ya. Aku yakin banget. But things came up, Google Translate, tapi banyak hal muncul. Itu tidak perlu dikoreksi, udah paham ya. I should have waited on having a baby. Buat Translate, aku seharusnya menunggu melahirkan bayinya. Paham juga saya ya, tapi saya buatnya menjadi lebih luas. Seharusnya aku menunda punya anak loh. Kenapa ini having a baby, ini punya anak? Nah, sama kok. Ini yang namanya merubah sudut pandang ya, modulasi. Having a baby dengan punya anak ya, sama aja ya. Okay, because you really do need to be 18 in my opinion. Go translate. Anda tahu karena Anda benar-benar harus berusia 18 tahun menurut saya. Ya, betul ya, tidak ada koreksi. You need to be grown up, Google Translate. Anda harus dewasa. Untuk kali ini saya setuju dengan Google Translate. Memang harus dewasa ya. You need to have your childhood. Google Translate. Anda harus memiliki masa kecil Anda ya. Mungkin juga saya paham itu ya. Sangat mengerti. Tapi saya merubahnya, Anda harus menjalani masa kecil Anda. I lost of my childhood. Google Translate. Saya kehilangan masa kecil saya. Tidak ada koreksi. I do regret not finishing school. Google Translate. Saya sangat menyesal. Anda tahu tidak menyelesaikan sekolah. Bingung ya, kaku. Saya sangat menyesal tahu tidak selesai sekolah saya tidak selesai bisa seperti itu ya. Growing up way too fast. Google Translate. Tumbuh terlalu cepat. Tumbuh itu ke fisik ya. Tapi kasusnya si Kathleen itu, dia itu sebenarnya masih kecil, tapi dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Makanya koreksi saya adalah terlalu cepat dewasa. Karena tumbuh dengan dewasa itu beda. Tumbuh itu ke fisik ya. Bisa tumbuh dewasa, tumbuh juga fisik, dan dewasa juga cara dia berperilaku. Dewasa itu cara dia berperilaku beda dengan tumbuh ya. Kalau tumbuh dewasa. Ya pokoknya itulah pemirsa ya. You know that's just stuff you shouldn't do when you're kid, honestly. Google Translate. Itu hanya hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat Anda masih kecil. Jujur saja ya. Jujur saja. Koreksi saya. Jujur saja hal tersebut tidak boleh dilakukan jika Anda masih kecil. Itu. I see that all now. I didn't see it then though. So you can't change it. Google Translate. Saya melihat itu semua sekarang, saya tidak melihatnya saat itu. Jadi dan Anda tidak dapat mengubahnya. Kata si itu bisa melihat, bisa mengerti ya. Misalnya, do you understand? Sama aja dengan do you see what I mean? Sama aja ya, seperti itu. Setelah saya lihat videonya, ternyata artinya seperti ini. Ini terjemahan saya, sekarang saya paham. Dulu saya tidak paham atau tidak ngerti. Tapi semua terlanjur. Kenapa ini tidak ada kata terlanjur? You can't change it. Kamu tidak bisa merubah nasibmu. Kamu tidak bisa merubahnya. Ya sama aja dengan semuanya terlanjur. Ini saya menggunakan merubah sudut pandang ya. Merubah sudut pandang. You can't change it dengan semua sudah terlanjur. Maaf pemirsa ada azan. Gak apa-apa sedikit lagi kok. Ya. Thank you. Jadi kesimpulan saya, ketika Anda menerjemahkan, Anda harus baca dulu naskahnya keseluruhan, 1, 2, 3 kali atau beberapa kali sampai Anda paham. Kemudian apapun bentuk aplikasinya, mau Google Translate atau apapun, mesin apapun,
aplikasi yang lain tetap tetap harus diedit ya, harus diedit dan, harus apa namanya, eee, tidak boleh mempercayakan 100% ke aplikasi tersebut karena tetap sentuhan manusia atau penerjemah diperlukan ya pemirsa. Itu saja semoga bermanfaat. Tapi pemirsa ini saya numpang iklan di sini ya pemirsa. Siapa saja yang butuh silahkan kontak WA tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.